Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisnawati dengan NIM I1Q0190079 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk membagikan video pembelajaran yang membicarakan tentang materi gelombang mekanik. Kita mulai ya. Pertama, apa yang Anda lihat pada video berikut? Ya, pada video ini terdapat sebuah tetesan air yang jatuh ke atas permukaan air yang tenang. Apa yang Anda amati melalui video ini? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah permukaan air yang tenang terbentuk lintasan lingkaran yang semakin jauh dari titik pusat terlihat semakin besar atau meluas. Hal ini disebabkan karena sebagian energi mekanik dari jatuhnya tetesan air ditransfer kepada air yang tenang tadi. Kemudian energi tersebut merambat yang ditandai dengan meluasnya lingkaran. Peristiwa rambatan melalui permukaan air ini disebut dengan gelombang mekanik. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa gelombang mekanik merupakan jenis gelombang yang dalam proses perambatannya itu memerlukan medium atau zat perantara. Sehingga jika tidak ada medium atau perantara, maka gelombang mekanik tidak akan terjadi. Sebagai contohnya, pada gelombang bunyi. Jika pada gelombang bunyi itu tidak ada udara atau zat perantaranya tidak ada, maka suara tidak akan tersampaikan ke telinga kita. Selanjutnya, adapun karakteristik dari gelombang mekanik ini, arah rambatan. Berdasarkan arah rambatannya itu terbagikan sesuai dengan jenis gelombangnya. Yang pertama ada gelombang transversal, di mana arah rambatannya itu tegak lurus terhadap arah getar. Dan pada gelombang longitudinal, arah rambatannya itu sejajar terhadap arah getar. Medium dapat berupa zat padat, cair, dan gas. Jenis gelombang ada dua, yaitu gelombang transversal dan longitudinal. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, gelombang transversal. Gelombang transversal yaitu jenis gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contohnya yaitu gelombang tali. Yang kedua, gelombang longitudinal, di mana jenis gelombang yang satu ini memiliki arah rambat sejajar dengan arah getarnya. Contohnya pada gelombang selingki. Adapun besaran fisik pada gelombang mekanik, yang pertama ada simpangan, amplitudo, periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Kecepatan rambatan itu dibagi berdasarkan mediumnya. Pertama pada zat padat, ini contohnya itu seperti aluminium, baja, kaca, dan lain-lainnya. Rumus yang digunakan yaitu V sama dengan akar E per Rho, di mana E ini adalah modulus Young dan Rho adalah massa jenis yang dikhususkan untuk massa jenis zat padat. Yang kedua pada zat cair, contohnya itu pada air raksa dan helium cair. Rumus yang digunakan V sama dengan akar dari B per Rho. B di sini adalah modulus Book dan Rho di sini adalah massa jenis zat cair. Yang ketiga ada zat gas, contohnya yaitu udara. Rumus yang digunakan V sama dengan akar omega RT per M, di mana omega di sini adalah konstanta Laplace dan R di sini adalah ketentuan umum gas, T adalah suhu mutlak, dan M adalah molekul zat gasnya. Adapun sifat-sifat dari gelombang mekanik, yaitu yang pertama ada pemantulan. Pemantulan gelombang adalah perubahan arah rambat gelombang ke arah medium asalnya atau dipantulkan saat mengenai dinding penghalang. Pemantulan gelombang dapat dilakukan dengan menempatkan balok kaca atau logam pada tangki riak sebagai penghalang gelombang yang mempunyai muka gelombang lurus. Yang kedua ada pembiasan. Pembiasan cahaya adalah pembelokan cahaya ketika berkas cahaya melewati bidang batas dua medium yang berbeda indeks biasnya. Indeks bias mutlak suatu bahan adalah perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa dengan kecepatan cahaya di bahan tersebut.
Pembiasan cahaya terjadi akibat cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Sinar bias akan mendekati garis normal ketika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Yang ketiga ada difraksi. Difraksi adalah perubahan arah gelombang ketika melewati sebuah celah atau sebuah penghalang. Bisa dilihat pada gambar di sampingnya. Jika celah berukuran besar, maka difraksi tidak jelas terlihat. Tetapi, jika celah dipersempit, maka difraksi akan tampak jelas. Celah bertindak sebagai sumber gelombangnya yang berupa titik. Maka gelombang yang melalui celah dipancarkan berbentuk lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya. Yang keempat ada dispersi. Dispersi adalah penguraian warna polikromatik atau putih menjadi monokromatik saat seberkas cahaya dilewatkan melalui prisma. Salah satu peristiwa dispersi adalah pembentukan pelangi. Cahaya polikromatik yang awalnya berwarna putih akan terurai menjadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Selanjutnya, yang terakhir ada interferensi. Nah, interferensi ini maksudnya adalah gelombang mekanik dapat dipadukan. Hal ini dapat terjadi jika suatu gelombang melewati dua celah sempit. Interferensi ini terbagi menjadi dua, yakni interferensi konstruktif dan destruktif. Interferensi destruktif terjadi apabila puncak gelombang bertemu dengan dasar gelombang, maka interferensi bersifat saling melemahkan. Sedangkan interferensi konstruktif bersifat saling menguatkan yang terjadi apabila puncak gelombang bertemu dengan puncak gelombang lain. Contohnya pada kehidupan sehari-hari adalah ketika kita melemparkan batu di sungai akan terbentuk pola gelombang berbentuk lingkaran. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Saya pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.